warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memandu presentasi pada kesempatan kali ini. Yang akan kita bahas yaitu mengenai activity based costing. Apa sih activity based costing itu? Nah, sebelumnya kelompok kami ini memiliki 5 anggota, yaitu Anggi, Elsa, Nanda, saya sendiri Septia, dan juga Vanessa. Activity Based Costing atau ABC merupakan metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead-nya berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Definisi ABC juga ada menurut Cooper dan Kalpan, menurut Holmgren, dan juga menurut Sima. Selanjutnya yaitu fungsi ABC. Di sini banyak sekali fungsinya. Yang pertama yaitu untuk memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam perhitungan biaya produk dan layanan dibandingkan dengan sistem penetapan biaya tradisional. Yang kedua yaitu untuk memahami biaya produk dan pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk memahami profitabilitas berdasarkan proses produksi atau pelaksanaan. Nah, yang keempat yaitu memiliki analisis terstruktur sehubungan dengan proses yang kompleks. Yang kelima yaitu untuk menyediakan banyak informasi kepada manajemen untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keenam yaitu menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai karena keragaman produk. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas nilai tambah karena keragaman permintaan pelanggan berkembang pesat. Jenis aktivitas ABC. Yang pertama ada aktivitas level unit atau unit level activities adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka menghasilkan satu unit individual dari produk atau jasa. Contohnya penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga kerja langsung, dan inspeksi unit. Yang kedua ada aktivitas level batch atau batch level activities adalah aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan setiap grup dari produk atau jasa. Perusahaan biasanya mengelompokkan dalam satu grup apabila produk atau jasa dihasilkan oleh satu proses yang dijadwalkan dalam satu waktu atau proses secara bersamaan. Contohnya pengesetan mesin-mesin produksi, pemesanan pembelian, penjadwalan produksi, penanganan bahan, dan pengiriman produk. Yang ketiga ada aktivitas level produk atau product level activities. Adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung produksi dari satu tipe atau jasa yang spesifik. Contohnya adalah pendesain produk, modifikasi produk, dan administrasi saku cadang produk. Yang terakhir ada aktivitas level fasilitas atau facility level activities, merupakan aktivitas pendukung operasi secara umum. Aktivitas ini tidak disebabkan oleh adanya produk atau dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Aktivitas ini juga dapat ditelusuri pada produk unit individual, batch, atau produk. Contohnya adalah keamanan pabrik, pajak bumi dan bangunan, perawatan bangunan, dan penutup bukuan. Nama saya Anggi Yulia Putri dengan NPM 112111334. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 komponen dari Activity Based Costing. Yang pertama itu ada resource, yang artinya sumber daya. Sumber daya adalah tempat organisasi yang membelanjakan uang mereka. Sumber daya didefinisikan sebagai elemen ekonomi atau uang yang diterapkan atau digunakan dalam pelaksanaan aktivitas. Gaji dan material, misalnya, merupakan sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. Contoh tambahan dari sumber daya termasuk perbaikan, inspeksi, sewa, depresiasi, utilitas, asuransi, dan persediaan. Yang kedua, ada resource drivers yang artinya penggerak sumber daya. Penggerak sumber daya adalah dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Penggerak sumber daya didefinisikan sebagai ukuran kuantitas sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu aktivitas. Contoh penggerak sumber daya adalah persentase total, meter persegi ruang yang ditempati oleh suatu aktivitas. Faktor ini digunakan untuk melacak sebagian dari biaya pengoperasian fasilitas ke aktivitas. Yang ketiga ada aktivitas. Aktivitas adalah unit kerja jika kalian pergi ke restoran untuk makan siang atau makan malam pelayanan atau pramusaji dapat melakukan unit kerja. Dan yang keempat ada activities drivers yang artinya penggerak biaya kegiatan. Seperti penggerak sumber daya yang digunakan untuk melacak sumber daya ke aktivitas. Penggerak biaya aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas ke objek biaya. Penggerak aktivitas didefinisikan sebagai ukuran, frekuensi, dan intensitas permintaan yang ditempatkan pada aktivitas oleh objek biaya. Penggerak aktivitas digunakan untuk menetapkan biaya ke objek biaya. Penggerak biaya adalah kegiatan yang menghasilkan biaya. Penggerak biaya adalah faktor seperti tingkat aktivitas atau volume yang secara kausal mempengaruhi biaya. Yang kelima, ada cost objects, yang artinya objek biaya. Objek biaya dapat berupa pelanggan
produk layanan, kontrak, proyek, atau unit kerja lain yang menginginkan pengukuran biaya terpisah. Objek biaya yang paling umum adalah biaya, produk atau jasa. Penggerak aktivitas digunakan untuk melacak biaya aktivitas objek biaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sri Rahayu, NPM 1121146, Prodi S1 Manajemen. 1. Biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas. Semakin banyaknya biaya tidak langsung yang dapat ditelusuri pada objek biayanya. 2. Sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya sehingga manajemen dapat menganalisis aktivitas dan proses produksi dengan lebih baik. Fokus pada aktivitas yang memiliki nilai tambah yang pada akhirnya dapat melakukan efisiensi dan menurunkan biaya. 3. Sistem ABC mengakui kompleksitas dari diversitas proses produksi modern yang banyak berdasarkan transaksi, terutama pada jasa dan manufaktur yang berteknologi tinggi dengan menggunakan pemicu biaya multiple cost drivers. 4. Sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan objek biaya, baik itu proses, area tanggung jawab, dan juga biaya produksi. Selanjutnya yaitu kelemahan ABC. Meskipun sistem ABC merupakan sistem yang berbasis aktivitas, namun pembebanan biaya produk pada tingkat fasilitas atau pabrik tetap menggunakan dasar alokasi. Jadi tidak ada perbedaan dengan sistem konvensional. Yang kedua yaitu sistem ABC dalam penerapan atau pengembangannya juga membutuhkan waktu dan biaya yang sangat mahal agar menjadi sistem informasi yang sukses dan andal. Baik, dapat disimpulkan bahwa ABC atau Activity Based Costing merupakan metode perhitungan biaya yang didasarkan pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Nah, jenis aktivitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, unit level activity, batch level activities, product level activities, dan facility level activities. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.